Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Masa pemerintahan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden akan segera dimulai. Sejumlah nama yang akan bergabung dalam jajaran menteri di bawah pimpinan Biden ini juga mulai bermunculan ya. Nah, ada salah satu nama nih yang menarik perhatian publik, yaitu mantan bos Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, yaitu Janet Yellen ya. Dan baru-baru ini salah seorang sumber yang terkait itu menyebut bahwa Yellen akan dipilih Biden sebagai Menteri Keuangan atau Sri Mulyaninya Amerika Serikat gitu ya. Nah, kalau memang benar, maka Yellen ini bakal menjadi bendahara wanita pertama yang akan mengurus keuangan negeri Paman Sam. Seperti apa sih sebetulnya background Yellen dan sepak terjangnya selama ini, serta bagaimana respon pelaku pasar menanggapi pemilihan Yellen ini? Kita akan sama-sama membahasnya. Kita akan mengenal seperti apa bakal jenderal fiskal di kabinet Biden ini. Janet Yellen lahir pada tahun 1946 di Brooklyn, New York. Jadi sekarang umurnya itu sudah 74 tahun ya, sudah sangat matang. Nah, ayahnya ini berprofesi sebagai seorang dokter, kemudian ibunya bekerja sebagai guru. Ketika sekolah, Yellen ini merupakan murid berprestasi di bidang matematika. Tapi ternyata seiring berjalannya dengan waktu, minat Yellen berganti ke bidang ekonomi karena dinilai lebih berguna secara praktis dalam kehidupan. Nah, setelah lulus kuliah dengan gelarnya PhD di bidang ekonomi dari Yale University, kemudian Yellen sudah mengajar ekonomi di berbagai tempat ya, misalnya di University of California, Berkeley, kemudian juga Harvard University, sampai di London School of Economics atau LSE. Nah, Yellen ini juga menghabiskan bertahun-tahun di Washington, termasuk menjadi ketua Dewan Penasehat Ekonomi Presiden Bill Clinton saat itu. Keren banget ya. Dan ini merupakan wanita kedua yang memegang pekerjaan itu. Dan dia juga menjabat banyak sekali posisi di Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve, termasuk menjadi paling utama nomor satunya yaitu Kepala Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ya. Disinilah Yellen bertemu dengan suaminya yang juga berkaitan dengan ekonomi karena dia adalah seorang ekonom pemenang hadiah Nobel yaitu George Akerlof. Mereka juga dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini juga sedang bekerja sebagai profesor ekonomi. Jadi kehidupannya memang lekat sekali dengan bidang ekonomi ini ya. Nah, sesuai tradisi Amerika Serikat sebelumnya sejak Bill Clinton pada tahun 1990-an, nah, setiap presiden Amerika Serikat itu seharusnya tetap menggunakan pemimpin bank sentral yang ditunjuk oleh pendahulunya untuk bisa menjaga independensi bank sentral serta menghindari konflik-konflik politik gitu ya. Tapi ternyata begitu Donald Trump menjadi presiden kemudian melenceng nih dari ketentuan sebelumnya karena di tahun 2018 Trump akhirnya memilih tidak menunjuk Yellen lagi untuk masa jabatan di 4 tahun keduanya di Bank Sentral The Fed. Nah, lalu bagaimana sepak terjang Yellen selama ini ya? Pengalaman kerjanya Yellen di The Fed itu sudah membuat Yellen banyak terlibat dalam berbagai perubahan-perubahan penting dari Bank Sentral Amerika Serikat dalam sejarah 100 tahun terakhir ya. Ketika memimpin The Fed, Yellen ini memang lebih dikenal fokus pada dampak kebijakan bank terhadap pekerja, dan Yellen juga berperan penting saat itu dalam meyakinkan orang lain bahwa bisa loh pengangguran itu turun lebih jauh dari yang diperkirakan tanpa harus mendorong inflasinya. Sementara itu kalau dilihat dari sisi pengambilan keputusan suku bunga acuan The Fed, Yellen ini memang terlihat lebih dovish, artinya sering menjaga suku bunga acuannya di level rendah. Meskipun ada juga kebijakan yang kontroversial, yaitu di tahun 2015 Yellen ternyata memberikan kejutan dengan menaikkan suku bunga acuannya setelah hampir 1 dekade suku bunga acuan The Fed ini mendekati 0% begitu ya. Nah, kenaikan suku bunga acuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan membaiknya perekonomian Amerika Serikat saat itu. Kemudian Yellen juga dinilai dapat bekerja sama nih dengan berbagai pihak. Jadi ada kelebihan di bidang networking ya, mulai dari The Fed, kemudian juga badan-badan cabang eksekutif dan yang lainnya. Ini tentu jadi skill yang paling dibutuhkan untuk bisa membuat kebijakan ekonomi yang lebih efektif lagi. Dan selain itu
setelah meninggalkan jabatannya di Bank Sentral pada tahun 2018 lalu, Yellen juga semakin banyak berkomentar tentang perekonomian Amerika Serikat termasuk juga penanganan dampak pandemi ya. Menurutnya pemerintah ini yang terbaru pendapatnya dikatakan perlu meningkatkan pengeluaran lagi untuk bisa melindungi ekonomi Amerika Serikat. Dan sebelum pandemi, Yellen juga beberapa kali mengkritik pemerintah Amerika Serikat, bahkan di tahun 2019 lalu Yellen juga dengan berani menyebut Donald Trump tidak paham soal kebijakan ekonomi dan tugas bank sentral. Karena ada komentar Trump yang suka menyindir-nyindir pimpinan The Fed. Nah itu menurut Yellen itu bisa mengganggu independensi bank sentral. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih pelaku pasar merespon hal ini atau calon dari Menteri Keuangan Amerika Serikat yang baru begitu ya. Investor juga kelihatannya menyambut positif girang kabar pemilihan Janet Yellen ini sebagai Menteri Keuangan baru AS ya. Karena terbukti dari bursa di berbagai kawasan, baik Amerika Serikat, Wall Street, Eropa, Asia, termasuk juga Indonesia itu mayoritas menguat ya kemarin. Dan sampai sekarang juga IHSG kita masih menguat, bahkan tembus ke level psikologis barunya di 5.700. Nah kalau nanti betul-betul terpilih sebagai Menq AS, maka Yellen itu memang harus menghadapi banyak tantangan ya, mulai dari pengangguran besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, sampai rekor tingkat utang karena memang pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang untuk mengendalikan dampak pandemi. Nah, ada pendapat dari Chris Zackerly, ini adalah kepala investasi di Independent Advisor Alliance di Charlotte. Yellen adalah dikatakan pilihan yang sangat bagus karena sudah terbiasa dengan pasar dan akan bekerja dengan baik dengan The Fed karena tadi bagus networkingnya ya, dan ini mengingat masa jabatannya yang sudah lama di sana. Sementara itu pendapat lain dari Tom Graff, kepala pendapatan tetap Brown Advisory di Baltimore, itu mengatakan bahwa Yellen ini harus menjadi penyokong yang sangat kuat untuk kebijakan fiskal yang lebih agresif lagi, dan mengingat kesibukannya di sekitar Washington itu mungkin akan membuat Yellen menjadi satu-satunya pendukung ekspansi fiskal paling efektif yang bisa dipilih Biden. Nah, tapi ada catatan nih sebelum Yellen bisa memperbaiki hubungan dengan The Fed tadi, kemudian juga menegosiasikan stimulus, Yellen diperkirakan bakal menuai kritik dari Partai Republik atas komentar masa lalunya tentang kebijakan perdagangan China yang menyebut China tidak bisa disalahkan atas defisit perdagangan besar Amerika Serikat. Jadi kelihatannya memang sejalan dengan Biden yang lebih bersahabat begitu ya, tidak seperti Trump yang sepertinya sangat bermusuhan dengan China, dan sepertinya ini menjadi kabar baik bagi pelaku pasar sehingga kita lihat bagaimana bursa-bursa di seluruh negara begitu ya, bursa global itu masih menghijau sampai sekarang.